ngobrol lintas budaya. Hari ini seru banget karena kita bakal bahas soal perbedaan budaya kerja antara Indonesia dan Australia di perusahaan multinasional. Ternyata banyak banget loh kasus-kasus yang bikin lucu sekaligus ribet kalau kita nggak ngerti sama budaya masing-masing. Yuk kita kulik bareng-bareng sama teman-teman di sini. Nah, kalau ngomongin Indonesia, budaya kita tuh biasanya lebih kekeluargaan, jadi penting banget menjaga harmoni, apalagi sama atasan. Misalnya nih, kalau ada rapat banyak orang yang pilih buat diam aja gitu daripada ngomong sesuatu yang mungkin bikin orang lain tersinggung. Betul banget, kadang bukannya setuju, mereka malah diam biar nggak ribut ya. Betul, jadi kadang bosnya tuh mikir semua setuju, padahal aslinya banyak yang masih bingung. Nah, kalau di Australia sendiri itu tuh beda banget sama di Indonesia. Orang-orang tuh kayak lebih egaliter gitu, atau kayak nganggep semuanya tuh setara. Jadi kayak bawahan tuh bisa langsung ngasih kritik atau saran gitu ke si bosnya. Nah, bisa jadi lebih to the point juga mereka obrolannya, komunikasinya. Kalau ada masalah tuh ya langsung dibahas aja gitu. Jadi nggak ada nggak ada gap gitu lah. Jadi nggak ada kode-kodean gitu ya? Kalau nggak suka ya langsung bilang. Iya benar. Nah kadang juga tuh cara ini tuh kan sering dianggap kayak kasar gitu ya sama orang Indonesia yang apa-apa tuh harus ada hal formal gitu sama atasan, ada rasa nggak enak kayak gitu. Jadi beda banget lah. Nah, ini biasanya jadi masalah nih. Orang Australia bisa mikir, loh, kenapa orang Indonesia ngomongnya muter-muter, ribet banget sih? Sementara orang Indonesia mikir, aduh kok belak-belakan banget sih, nyakitin hati dengernya. Nah, masalah lain juga ada di hierarki nih. Di Indonesia, keputusan sendiri itu biasanya top down, alias atasan yang mutusin. Kalau di Australia, bawahan biasa banget usul bahkan debat sama atasannya. Nah, kalau budaya ini ketemu tanpa penyesuaian bisa jadi bentrok. Jadi misalnya orang Indo nungguin instruksi, tapi orang Aussie malah nungguin ide dari bawah. Akhirnya dua-duanya saling nunggu ya. Iya, benar banget. Bisa berakhir miskom kalau nggak ngerti pola pikir masing-masing. Makanya penting banget ada pelatihan lintas budaya. Jadi, semua orang ngerti kalau gaya komunikasi beda itu bukan masalah. Cuma cara aja yang beda. Terus, perusahaan juga bisa bikin aturan komunikasi. Misalnya, rapat harus transparan tapi tetap sopan. Nah, selain itu, pemimpin juga harus bisa adaptif. Kalau pimpinan gabungan, dia harus bisa mix antara gaya Indonesia hierarkis sama gaya Australia yang egaliter. Plus bikin forum santai, misalnya kayak nongkrong bareng supaya nggak tegang-tegang banget pas lagi nyelesain masalah. Kayak rapat sambil ngopi gitu ya. Kalau di Indo mungkin sambil makan gorengan. Kalau di Aussie sambil minum flat white. Iya, supaya situasinya nggak canggung banget. Nah, intinya tuh beda budaya tuh jangan dilihat dari sebagai penghalang gitu. Justru kalau kita bisa saling ngerti, perusahaan tuh bisa lebih inovatif, bisa lebih kuat. Jadi balik lagi kuncinya tuh adalah komunikasi, adaptasi dan saling respect sama semua karyawan. Setuju banget. Jadi teman-teman, kalau kerja di perusahaan multinasional, jangan kaget kalau nemuin gaya kerja yang berbeda. Anggap aja itu peluang buat belajar. Oke, sekian obrolan kita hari ini. Makasih udah dengerin podcast kita. Sampai jumpa. Bye-bye.